Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Hari ini kita masih PJJ ya. Jadi ibu masih memberikan tugas video untuk kalian semua. Nah, hari ini kita langsung ke halaman 114 di buku tema 4. Nah, di sini ada sebuah teks ayo membaca. Nah, sebelum kita membaca bersama-sama, ibu mau tanya sama kalian, apakah kalian suka pergi ke tempat wisata? Nah, di tempat wisata tersebut apakah kalian pernah melihat toko cenderamata? Pasti pernah ya. Nah, di sini ada teks ayo membaca tentang pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Nah, jadi cenderamata yang dijual oleh ibunya yaitu menggunakan barang-barang bekas, memanfaatkan barang-barang bekas dan menjadikan cenderamata. Nah, kegiatan tersebut adalah salah satu kegiatan ekonomi, yaitu merubah barang-barang bekas menjadi barang baru yang bisa digunakan dan dijual. Itu adalah salah satu kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada 3 soal, ibu mau kalian jawab nomor 1 sampai nomor 3. Nah, setelah kita baca tadi bersama-sama ya teksnya, ibu mau kalian baca nomor 1 sampai nomor 3. Nah, di sini ibu mau kalian berdiskusi. Boleh bersama ibu, bersama ayah, bersama kakak atau nenek, kakek kalian di rumah. Sebelum kita berdiskusi, kita baca dulu yuk bersama-sama tentang teks berikut ini. Cara yang pertama nih. Cara pengolahan sampah yang pertama yaitu kita bisa mengurangi pemakaiannya. Istilahnya dikenal dengan nama reduce atau mengurangi. Nah, sebagai mungkin kita mengurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Nah, seperti yang kalian lakukan di sekolah ketika kalian ibu perintahkan untuk membawa tempat minum sendiri. Nah, itu adalah salah satu cara agar mengurangi sampah, ya, mengurangi sampah plastik, mengurangi sampah botol minuman. Nah, mengurangi sampah itu disebut dengan reduce atau mengurangi. Nah, itu adalah salah satu cara pengolahan sampah. Nah, yang kedua yaitu kita bisa memakai kembali, ya. Cara yang kedua kita bisa memakai kembali. Istilah ini dikenal dengan nama reuse atau pemakaian kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang yang disebut dengan disposable atau sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Nah, seperti sama juga yang sudah ibu perintahkan ke kalian, seperti ibu menyuruh kalian untuk membawa botol minum. Nah, botol minum yang kalian bawa itu sekalian bisa mengurangi sampah, juga bisa digunakan kembali ya. Botol minumnya bisa dipakai berulang-ulang kali. Nah, sangat baik ketika kita menggunakan barang yang bisa kita gunakan kembali, seperti botol minum yang biasanya kalian bawa, atau tempat makan yang biasa kalian bawa. Nah, itu bisa dicuci dan bisa digunakan kembali. Nah, itu adalah juga salah satu cara agar kita bisa dapat mengurangi sampah. Penggunaan barang yang bisa digunakan kembali disebut dengan reuse atau penggunaan kembali atau pemakaian kembali. Terus ada lagi cara yang ketiga. Kita bisa mendaur ulang agar kita bisa mengurangi sampah. Nah, istilah yang dikenal dengan recycle atau mendaur ulang. Mendaur ulang itu disebut dengan recycle. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang.
Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Contohnya itu misalnya nih ketika mungkin kalian sedang terdesak dan kalian harus membeli minuman di warung ya, minuman botol di warung. Nah, sampahnya jangan dibuang sembarangan. Kita pisahkan ke sampah ke non-organik. Nah, dari sampah non-organik itu bisa kita daur ulang. Dari botol-botol aqua bekas yang kalian beli, nah itu bisa didaur ulang menjadi botol baru dan bisa digunakan kembali. Nah, mendaur ulang itu disebut dengan recycle. Nah, yang cara keempat, cara yang terakhir untuk menjaga lingkungan atau mengelola sampah yaitu dengan cara bisa mengganti ulang. Nah, cara yang keempat itu kita bisa mengganti ulang. Istilah dikenal dengan replace atau mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari, gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dan barang yang lebih tahan lama. Teliti agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan, misalnya ganti kantong kresek kita dengan keranjang bila belanja. Nah, seperti yang pernah ibu contohkan ya ke kalian ketika kalian mungkin jajan ke Indomaret, jajan ke Alfa, jajan ke warung, nggak usah menggunakan plastik dari tokonya, tetapi kita bisa ganti dengan menggunakan kantong kain yang kita bawa dari rumah itu sebagai pengganti plastik. Nah, itu bisa kita ganti atau disebut dengan nama replace. Nah, di sini ada tugas cara mengolah sampah dari tadi nih penjelasan yang sudah Ibu jelaskan ke kalian. Ibu mau kalian jelaskan ulang ya di setiap kotak-kotak ini ya tentang reuse, reduce ya dan recycle dan replace. Kalian jelaskan lagi di sini dengan bahasa kalian masing-masing cara mengelola sampah. Nah, ini salah satu hal yang penting ya nak ya yang harus kita lakukan dalam mengolah sampah agar di bumi kita tidak banyak sampah, tidak banyak pencemaran sampah, agar nanti ketika kalian sudah besar kalian tetap bisa menikmati alam-alam yang indah, bisa menikmati lingkungan rumah yang bersih tanpa ada sampah. Coba kalian bayangin jika di rumah kalian banyak sampah, jika di lingkungan rumah kalian banyak sampah, apakah kalian nyaman? Pasti tidak ya, akan banyak kotor, bau sana sini, banyak penyakit, banyak kuman. Nah, itu adalah salah satu contoh apabila di rumah kita banyak sampah. Makanya kita sebagai anak Indonesia yang baik, kita harus cerdas dalam mengolah sampah. Ya nah ya, kurangi pemakaian plastik, kurangi pemakaian sedotan plastik, kurangi pemakaian barang-barang yang terlalu menyebabkan pencemaran lingkungan seperti penggunaan botol plastik bekas, menggunakan plastik bekas, penggunaan styrofoam ya itu sangat tidak baik. Jadi gunakan apa sayang? Gunakan pemakaian barang yang bisa digunakan berkali-kali ya nah ya, yang penggunaan barang yang bisa digunakan berkali-kali, bisa dipakai, dicuci dan digunakan kembali atau barang yang ramah lingkungan seperti itu. Nah, mengolah sampah termasuk kegiatan melestarikan sumber daya alam karena kita bisa menggunakan barang-barang bekas. Karena kita menggunakan barang-barang bekas. Nah, salah satu mengolah sampah itu juga termasuk kegiatan melestarikan sumber daya alam. Nah, di sini ada suatu kegiatan di mana ibu mau kalian tulis kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk memanfaatkan sampah ya. Misalnya kalian biasa melakukan reduce atau biasa melakukan reuse. Nah, kalian tulis di sini ya nak ya. Atau mungkin kalian bisa melakukan recycle dengan cara memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang-barang baru. Misalnya menjadi suatu kesenian, barang-barang kesenian atau barang-barang yang memiliki nilai jual. Nah, kalian tulis sebanyak-banyaknya kegiatan yang bisa kalian lakukan untuk memanfaatkan sampah. Nah, seperti itu ya sayang ya. Nah, selanjutnya kita langsung lompat ke halaman 125 ya. Di sini ada salah satu kegiatan ekonomi yaitu proses pembuatan kain dan baju. Nah, di sini siapa yang pernah melihat cara membuat kain menjadi baju? Ayo, siapa yang pernah lihat?
Belum, kalau ada yang belum lihat, kita perhatikan dulu gambar yang ada di sini. Nah, yang pertama, proses pembuatan kain dan baju itu berawal dari bunga kapas. Siapa yang pernah melihat bunga kapas? Atau pohon kapas? Siapa yang pernah lihat? Oke, kalau misalnya belum lihat, boleh lihat di Google, cari atau di YouTube ya, tentang bunga kapas. Nah, bunga kapas ini adalah cikal bakal dari terbentuknya suatu benang. Nah, uh, benang ini dipintal oleh pemintal kapas ya. Kapasnya itu dipintal dulu, dibuat menjadi benang. Nah, seperti ini ya nak ya. Setelah menjadi benang, lalu benang ini ditenun ya, ditenun menjadi sebuah kain yang bisa uh, dijadikan sebuah baju ya. Dari benang yang sudah ditenun menjadi kain oleh penenun kain. Nah, jadilah kain. Dari kain ini dibuatlah suatu pola baju ya nah ya. Dari pola baju itu baru bisa dijahit oleh para penjahit. Dari baju kain yang sudah dijahit jadilah sebuah baju yang bisa kalian gunakan. Nah, ini adalah salah satu kegiatan ekonomi dalam proses pembuatan kain atau pembuatan kain. Kegiatan ekonominya yaitu menjual bunga kapas menjadi benang, terus menjadi kain, lalu menjadi kain yang dibuat pola baju, lalu dijahit dan jadilah baju yang biasa kalian pakai atau biasa dijual di pasar-pasar atau di toko-toko. Nah, ini adalah salah satu proses ekonomi pembuatan kain dan baju. Harus diingat ya sayang. Nah, setelah itu kalian ibu mau kerjakan juga 3 kotak yang ada di halaman 126. Kalian kerjakan karena kalian sudah tahu ya ini proses pembuatan kain. Nah, kalian jelaskan teknologi yang digunakan dalam pembuatan proses pembuatan kain. Teknologinya bisa nih, alat pemintal kapas adalah salah satu alat teknologi yang digunakan untuk memintal kapas menjadi benang. Lalu ada juga alat teknologinya ini apa nih? Alat penenun kain. Juga ada alat teknologinya apa nih? Mesin jahit. Nah, kalian bisa jelaskan teknologi yang digunakan dalam pembuatan proses kain. Terus kalian jelaskan juga proses pembuatan baju seperti yang di atas dan bagaimana kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju di atas. Bagaimana kegiatannya? Ya, kegiatannya apa bisa dimulai dari pembuatan benang yang dijual ke tukang tenun atau dari kain yang dijual ke tukang jahit. Ya, dari tukang jahit apakah bisa bajunya dijual? Nah, itu kalian jelaskan di kegiatan ekonomi. Oke, cukup itu saja pembelajaran hari ini dari Ibu. Tetap semangat ya nak ya, tetap semangat dalam belajar walaupun belajarnya masih di rumah. Insya Allah semoga nanti kita bisa cepat masuk kembali ke sekolah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.